Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Look at the stars, look how they shine for you. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di podcast Himasela bersama aku, Batara, yang akan menemani podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcast, aku mau tanya dulu nih kabar para pendengar. Gimana kabarnya? Baik, lagi ada masalah atau flat-flat aja? Kalau semisal lagi ada masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan ya. Oke, di podcast kita kali ini aku kedatangan seseorang yang sering aku jumpai nih di kampus. Bahkan beliau juga dengan senang hati untuk membagi pengetahuan yang beliau miliki. Dan FYI juga nih teman-teman, sebelum kita mulai podcastnya, sebelum aku dipilih nih menjadi podcaster di episode kali ini, agak pressure ya, tapi seneng juga dan achievement juga buat aku bisa ngobrol dengan beliau di luar kampus. So, pasti penasaran kan siapa yang aku maksud? Dan langsung saja, beliau adalah Ibu Hana Hanifah. Halo Ibu Hana, apa kabar? Halo, di sini kalau misalnya mau sapa-sapa ke sobat podcaster untuk Himasela, apa ya sebutannya ya Mas Batara ya? Soilers mungkin ya Bu ya? Oh, Soils. Hai Soils. Senang bisa diundang di sini. Terima kasih ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman Soilers yang belum tahu Ibu Hana ini siapa, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian dan juga termasuk dosen muda dan beliau merupakan lulusan dari Universitas Gajah Mada dan memiliki gelar Master of Science. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku mau ngobrol sama Ibu Hana dan ada beberapa pertanyaan nih Bu yang tentunya sangat bermanfaat terlebih khusus buat teman-teman yang ada di prodi sumber daya lahan. Halo Ibu Hana, tadi aku kan udah tanya nih kabar Ibu. Kalau boleh tahu, kesibukan Ibu selain menjadi dosen itu apa? Halo, ya kesibukan selain menjadi dosen ya, sebenarnya menjadi dosen itu sudah sibuk ya Mas ya. Jadi kalau mahasiswa biasanya taunya kami-kami para dosen itu cuma ngajar gitu ya. Padahal kalau dosen itu dituntut harus publikasi juga, terus pengabdian ke masyarakat. Nah, selain itu memang banyak kegiatan-kegiatan lainnya misal ya, apalagi saya lebih fokus ke pertanian gitu ya. Jadi ya ke masyarakat tentunya ke petani juga seperti itu. Wah, berarti nggak hanya sekedar memberikan ilmu ke mahasiswa, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain ya Bu, selain menjadi dosen. Betul, iya. Jadi ya banyak sekali, maksudnya apalagi ya kalau misalnya ke petani ataupun mungkin ngambil data di lapangan gitu kan. Apalagi PSL itu kan harus sering terjun ke lapang ya. Ya, betul-betul. Nah, Iya. berbicara soal PSL nih Bu, Bu Hana kan Oke. lulusan dari Master of Science di UGM dan juga S1-nya mendapatkan gelar sarjana pertanian di Universitas Brawijaya. Nah, yang menjadi pertanyaan Ibu, kenapa memilih untuk langkah selanjutnya menjadi dosen di UNSUD dan memilih menjadi dosen di Prodi PSL itu sendiri? Boleh diceritakan nggak, Bu? Oke, jadi ini cerita tadi background pendidikan saya dari S1-nya di Brawijaya dan S2 lanjut di UGM. Lalu ya sebenarnya simpel aja ya alasannya itu karena ada formasinya di Unsud. Kebetulan saya juga aslinya kan dari Jogja ya Mas Batara ya. Jadi Purwokerto sama Jogja itu tidak terlalu jauh. Sebelumnya tuh saya malah kepikiran kalau misal CPNS-an itu ya. Itu tuh peluangnya yang paling banyak itu sebenarnya di daerah Kalimantan karena nggak ada yang daftar. Oh, Tapi, aduh kok Kalimantan kayaknya jauh sekali gitu ya. Jadi saya milihnya yang deket-deket aja sama Jogja gitu. Terus saya milihnya di Unsud dan ternyata emang khusus Unsud dari seluruh Indonesia itu cuman Unsud yang punya D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan. Nah, saya juga baru tahu itu gitu kan. Jadi ya udah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillah saya keterima jadi dosen di sini gitu Mas Batara. oh, oke. Berarti karena emang yang cocok itu adanya di UNSUD gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke, semisal kalau kita throwback lagi nih, Bu, kembali ke masa lalu sebelum Ibu memutuskan untuk menjadi dosen di UNSUD, kalau semisal Ibu nggak keterima sebagai dosen, Ibu berandainya akan menjadi apa untuk selanjutnya? Oke, kalau saya dulu throwback sebelum jadi dosen ya, saya pengennya jadi peneliti.
Bentuknya Jadi seperti kayak apa yang tuh? oh, kayak keren gitu ya, jadi tugasnya kayak ilmuwan gitu. Jadi saya pengennya jadi peneliti, kalau enggak misal di perusahaan gitu kan pasti ada, bagian R&D-nya ya, Research and Development-nya. Nah, saya tuh kayak kepengen banget tuh dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah jalannya jadi dosen, gitu Mas. Oke, alhamdulillah ya Bu menjadi dosen di Unsud dah. Oke, sebelum kan Ibu Hana itu kan sebelum menjadi dosen kan S2 di UGM, berarti itu S2 dulu baru jadi dosen atau barengan tuh, Bu? Oke, jadi kan saya alhamdulillahnya abis lulus S1 itu langsung lanjut S2 gitu ya, Mas. Terus sempet nih S2 itu, sudah lulus, saya belum dapat kerjaan. Jadi waktu itu ya magang dululah, kayak magang dulu di UMY waktu itu kan. Saya bantu-bantu, nah ini agak plot twist juga sebenarnya. Saya magangnya itu di, Fakultas Kedokteran. Keren banget. Saya di kedokteran gigi waktu itu. Jadi ngurusin jurnalnya gitu. Jadi kan emang ada tim jurnal gitu ya, saya jadi admin, ya magang bukan magang juga sih, lebih ke, pegawai kontrak ya. Di situ sempet setahun. Nah, alhamdulillah kan lolos, alhamdulillah lolos yang kalau, apa, seleksi CPNS itu ada namanya SKD, tes kompetensi dasar. Nah, waktu itu sempat pandemi. Saya 1 tahun tuh, 1 tahun udah nggak nerusin kontrak, terus 1 tahun juga nggak kerja. Lah di situ tuh yang bener-bener, ya udah akhirnya kayak cuman belajar-belajar mandiri aja gitu kan. Alhamdulillahnya lolos, terus, seleksinya dilanjut, lalu alhamdulillah lolos di Unsud gitu. Ya Oke, sebelumnya plot twist-nya sempet jadi di kedokteran gigi itu. keren keren keren. Oke, selama menjadi dosen di PSL nih, Bu, hal yang menarik ada hal yang menarik nggak yang Ibu dapetin selama menjadi dosen ini? Banyak ya, kalau hal menarik tuh banyak sekali. Jadi, jujur aja nih ya, apalagi kalau misal ke mahasiswa. Saya itu kadang kalau ke mahasiswa kayak sama anak mungkin ya, walaupun saya juga belum punya anak ya. Cuman kadang mahasiswa itu bikin, hari-harinya bener-bener kayak saya seneng tuh ketemu mahasiswa gitu kan. Tapi ada juga momen di mana aduh, kesel banget gitu. Jadi ya manusiawi ya. Jadi, ada satu ketika kayak yang, "Wah nih saya bangga banget nih bisa ngajar kalian," gitu kan. Tapi ada satu ketika momen juga, "Duh kok kalian gini sih?" Kayak gitu tuh. Pasti kan ada aja gitu. Gitu Mas. Oke, Kalau hal menarik lainnya apa ya? Banyak sih, karena kan bertemu banyak orang ya, dengan banyak karakter gitu. Apalagi kita ketemunya tuh setelah pandemi. Itu kadang ada beberapa PR benar-benar effort banget, harus yang kalian memang yang sebelumnya pandemi itu kan 2 tahunan ya. Nah, gimana It kayak yang terus berkomunikasi dengan kalian yang selama 2 tahun di rumah aja gitu kan nggak gampang gitu. Itu hal menariknya itu sih menurut saya. oke. Tadi Ibu kan bilang kalau Ibu, pernah merasa bangga, sama mahasiswa itu kayak yang kejadiannya seperti apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Oh, kalau yang baru-baru ini saya sangat bangga sekali ya, Himasela alhamdulillah lolos P2MD. Oh, Ya, itu salah satunya. Terus, sebenarnya sesimpel kalau misalnya di kelas ngerjain tugas aja Mas, itu udah membanggakan banget. oke. Iya Emang itu. kalau boleh tahu, mahasiswa itu seperti apa sih, Bu? Kok bisa Ibu bilang, bangga banget kalau ngerjain tugas aja gitu? Emang Iya. sebanding itu atau gimana? Ya biasa ya, saya mah juga pernah jadi mahasiswa gitu kan, maksudnya yang kerjaannya banyak, yang laporannya banyak gitu kan. Kalau pas di kelas ditanyain tugasnya udah selesai belum? "Belum Bu, kan kemarin abis ACC-an, ini dong Bu, besok dong Bu," kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya dikerjain, pas saya tanyain mereka udah selesai tuh kerjaannya, itu malah wah, luar biasa, maksudnya ini loh, kalian tuh sebenarnya bisa gitu kan, kayak yang kalian kerjakan pun kadang di luar ekspektasi gitu. Itu, Mas. Oke, aku mau tanya nih, Bu. Ibu kan seorang dosen, tapi kalau boleh tahu Ibu mem-branding diri Ibu sendiri itu seperti apa? Dosen yang bagaimana?
apa ya, membranding dosen. Sebenarnya saya nggak ada yang benar-benar kayak membranding gimana-gimana ya, cuman dari manusia aja ya. Saya mah manusia biasa aja. Maksudnya dosen itu juga profesi. Jadi saya pengennya cuman yang bisa bermanfaat buat semua. Dan sebenarnya saya tuh juga nggak mau kayak yang benar-benar ada gap banget. Cuman juga di satu sisi harus tahu nih kalau misalnya saya adalah sebagai dosen gitu kan. Jadi saya cuman maunya jadi ya kayak jadi manusia biasa aja yang bisa ngebantu kalau misal kalian kesusahan. Cuman kadang nih kalau mahasiswa itu kan kelewat negosiasi ya. Oh, iya iya. Itu mungkin. Kalau saya sih nggak nge-branding yang gimana-gimana, cuman ya udah selagi saya bisa ngebantu kalian gitu. Insya Allah kan saya bantu. Gitu, Oke Mas. oke. Oke, tadi kan Ibu kan bilang, layaknya dosen seperti umumnya dan juga yang, kita tahu batasan antara dosen dan mahasiswa. Nah, Mm-mm. agar mahasiswa yang ikut kelas Ibu biar dapat nilai A ini itu harus bagaimana nih, Bu? Aduh, dapat nilai A ya. Bulannya. Kalau dapat nilai A itu sebenarnya semua mahasiswa bisa dapat nilai A Iya, asal mengerjakan tugas. Jadi kan nilai itu nggak semata-mata cuman dapat di akhir aja nih. Nilai itu adalah proses. Jadi proses dari awal sampai akhir. Jadi kan ada beberapa penilaian, misal dari ngerjain tugas, terus kuis gitu ya. Nah iya iya. itu jadi atau mungkin aktif di kelas. Itu kayaknya semua dosen juga akan memberikan nilai A gitu. Tapi kalau misalnya yang kuis aja dia nggak pernah ngerjain, tugas juga ngerjainnya sekenanya doang gitu kan. Kalau menurut saya sih semua dosen juga akan mikir gitu mau ngasih nilainya apa. Karena itu tadi balik lagi kan di awal pasti dosen juga udah menjelaskan nih proporsi nilainya apa aja gitu. Misal ada nilai kuis, nilai partisipasi, kehadiran gitu Mas Batara. Oke, berarti nggak ada, kriteria terkhusus ya buat agar mahasiswa yang ikut kelasnya Ibu itu mendapatkan nilai A. Pokoknya yang seperti mahasiswa pada umumnya ngerjain Iya, tugas dan kuis begitu ya? betul. Nggak ada tuh beda-bedain maksudnya. Ya memang kan kelihatan ya kalau mahasiswa mana yang aktif, mana yang enggak gitu kan. Tapi ya balik lagi kalau misal nih dia aktif terus di kelas, cuman tugasnya nggak pernah ngerjain, kuis nggak ada, lah saya mau nilainya dari mana gitu kan? Itu sih. Jadi Ok sama aja semuanya. Sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan nilai A gitu. oke, berarti, buat teman-teman yang lagi, ngedengerin ini bahkan, mahasiswa PSL jadi jangan takut, ikut kelasnya Bu Hana, jangan takut nggak dapat nilai A, yang penting ngerjain tugas dan, semua yang diperintahkan Ibu Hana, diselesaikan secara baik seperti itu ya, Bu? Oke. Oke, kembali ke PSL nih Bu. Menurut pandangan Ibu Hana sejauh ini setelah menjadi dosen di PSL dan masih menjadi dosen di PSL, terkait prospek kerja yang bisa kita apply itu apa aja sih Bu? Prospek kerja yang bisa kalian dapet ya. Sebenarnya kalau misalnya D3 PSL itu banyak banget peluangnya di survei gitu. Oke. Jadi pelaksanaan survei, terus menjadi tim survei kayak, terus bisa juga kalau kalian pernah dengar enumerator, nah itu banyak biasanya. Misal sensus-sensus gitu Oh, ya. oke. Itu. Jadi kalian bisa cari itu. Jadi peluangnya banyak banget sebenarnya. Karena kalian kan kalau PSL diharapkan sudah terbiasa ke lapangan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk tim surveyor, tim enumerator, itu banyak banget dibutuhkan sih. Gitu. Berarti, kalau di zaman sekarang itu lagi banyak dicari atau, sama kayak prospek kerja lainnya sih Bu, untuk yang proses PSL ini? Kalau prospek kerja yang lainnya ya sebenarnya kan hampir sama aja ya. Mungkin kayak S1 pun gitu ya. Kebanyakan kan sekarang sarjana S1 dia malah kerjaannya di bank, misalnya dari pertanian gitu ya. Padahal kan itu tidak linier. Nah, Iya. jadi kalau misalnya kita ngomongin kerjaan, itu tuh balik lagi mungkin ke rezekinya masing-masing ya. Nah, kalau yang PSL
karena kalian udah kebentuk, ya itu tadi balik lagi ke selama kalian kuliah ya, udah kebentuk kalian terbiasa di lapangan, udah terbentuk mungkin kalian biasa bikin peta gitu. Nah, tuh sekarang banyak banget orang yang ngebutuhin pemetaan gitu. Dari balai mungkin, dari proyek-proyekan, itu banyak banget dibutuhkan seseorang yang bisa melakukan perencanaan gitu. Jadi pas banget kan perencanaan sumber daya lahan gitu. Oke, berarti buat Soilers yang lagi dengerin, yang lagi ragu buat milih jurusan dan bingung terkait prospek kerjanya, why not to choose PSL untuk menjadi pilihan kalian karena sesuai yang dikatakan Ibu Hana, di zaman sekarang itu lagi banyak-banyaknya prospek kerja yang membutuhkan mahasiswa PSL. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mungkin agak sedikit deep ya Bu pertanyaannya, suka dukanya selama menjadi dosen itu apa Bu? Waduh, berat ya pertanyaannya ya. Suka duka. Namanya kerjaan itu semuanya hampir sama menurut saya. Maksudnya walaupun dosen kah atau mungkin, karyawan gitu ya, semuanya tuh sama punya plus minusnya. Sukanya itu tadi, saya kalau jadi dosen itu kan ini mungkin ada beberapa soilers mungkin nanti yang pengen jadi dosen ya. Kita Iya, iya. nyebutnya soilers aja ya Mas Iya, Batara ya iya. berarti ya? Oke. Nah, itu kalau misal sukanya lebih ke itu tadi, saya bertemu banyak pihak, saya bisa bertemu banyak stakeholder. Kayak yang terdekat ini aja saya habis menjadi kurator, itu di awarding, jadi kan kalau perusahaan itu banyak dia melakukan CSR-CSR ya. CSR itu seperti bentuk responsibility dari perusahaan ke masyarakat biar dia sejahtera gitu. Nah, saya, habis menjadi tim kurator di sana menilai gimana program yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, itu unik-unik. Jadi, memang maksudnya ada beberapa perusahaan memang yang udah bertanggung jawab itu terhadap kemandirian atau kesejahteraan masyarakat di sekitarnya gitu kan. Nah, itu yang saya suka dari menjadi dosen, jadi saya bisa berkolaborasi ya. Jadi kerjasama itu tidak menutup banyak pihak, saya bisa, oh ya udah nih membantu menilai dari yang perusahaan gitu, atau mungkin menilai jurnal-jurnal dan mungkin ketemu mahasiswa yang, eee, ya itu tadi ya balik lagi yang kan kalau ketemu mahasiswa tuh saya seneng tuh kalau misalnya pas ngajar, apalagi kalau misalnya ngajar langsung ya bukan online gitu kan. Kalau online kan biasanya pada tutup kamera semua soalnya. Itu, terus ketemu petani, terus kalau dukanya ya karena mungkin tadi banyak yang harus dikerjakan, dukanya tuh ya simpel lah biasa kan semuanya juga siapa sih yang nggak sambat kalau misal deadline-nya mepet ya kan. Semuanya deadline menjadi satu itu kayaknya manusiawi semua orang deh. Ya bukan, ya dukanya mungkin itu, gitu. Tapi duka yang harus ya bisa diselesaikan, gitu Mas. Oke. Kalau boleh tahu pengalaman apa yang sebenarnya Ibu Hana itu nggak nyangka-nyangka bisa dapat kalau nggak menjadi dosen, ada nggak Bu? Sebenarnya saya juga sampai sekarang masih nggak nyangka loh. Apalagi kalau ketemu teman-teman saya gitu ya, sekarang kamu jadi dosen?" Gitu. Maksudnya ya kan, alhamdulillah saya menjadi dosen di umur 25 apa 26 ya kemarin ya kalau nggak salah. Cukup Itu muda kan ya Bu? maksudnya iya makanya masih cukup muda gitu kan. Jadi ya masih kadang nggak nyangka aja sih, cuman, oh ya mungkin emang ini jalannya gitu. Kita kan balik lagi ya, emang Allah udah menggariskan jalan hidup kita masing-masing gitu. Itu Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, mungkin ini banyak ditanyain buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih maba atau bahkan mahasiswa yang kayak saya semester 4. Dari Bu Hana ada tips nggak Bu, biar kita sebagai mahasiswa bisa survive di dunia kampus bahkan sebagai anak rantau yang pastinya banyak banget culture shock yang kita dapat nih? Oke, anak kosan ya? Sama dong Iya. saya juga anak kosan. Survive-nya gimana? Jadi gini, pasti kan saya sih nggak kebayang kalian ya, karena kalian bener-bener yang, menghadapi setelah pasca pandemi.
Iya, heeh. Itu kan akan berbeda lagi kayak kalian komunikasi ke teman-teman, terus mungkin ya itu tadi culture shock-nya agak lebih kerasa gitu ya. Kalau dulu saya kan sebenarnya dulu juga di Malang kan ya kebetulan nggak ngekos sih, cuman survive-nya juga ya kalian mau nggak mau memang harus survive. Jadi dimanapun kalian, mungkin nanti kalian suatu hari punya kesempatan ke luar negeri gitu ya. Amin. Amin. Jadi apa ya, skill adaptasi itu diperlukan. Jadi jangan apa ya, jangan berkecil hati, kayak yang pede aja gitu. Pede dulu, terus sama banyak-banyakin relasi. Jadi ya kalian kan masih muda, banyak-banyakin berteman dengan siapapun itu. Maksudnya jangan memandang ah ini yang anak golongannya yang hits-hits, ini yang enggak kayak gitu kan. Mungkin kalau masih muda kan kadang gitu ya, ada Iya. geng-gengnya gitu ya. Nah, itu jadi temenan aja udah sama siapapun temenan gitu. Jadi kalau misalnya kalian survive, kalian nggak akan tahu nanti akan ditolong dengan siapa. Mungkin kalian emang segengnya sama circle A gitu. Tapi mungkin di satu posisi kalian ada masalah ataupun butuh bantuan gitu. Ya mungkin yang circle B bisa ngebantu kalian. Jadi temenan aja sama siapapun biar kalian bisa survive. Terus mungkin kalau misalnya masih muda itu ya semuanya kayak pengen dicobain gitu. Nah, kalian harus tahu juga skala prioritas kalian. Di sini disuruh belajar sama orang tua dengan kalau D3 kan berarti berapa semester Mas Batara ya? Eee, 6. 6 semester. Jadi ya diusahakan selesai dalam waktu 6 semester yang udah direncanakan gitu. Tips-tips survive lainnya apa ya? Kalau saya sih itu tadi sih survive itu benar-benar ke temen itu kadang bikin survive juga. Karena saya mungkin agak ekstrovert orangnya ya, nggak agak lagi deh. Saya jadi Mas Batara kalau tahu gitu ya, saya kalau misal sakit gitu pengennya ketemu orang gitu Oh, biar kayak nge-recharge energinya beda ya. Kalau iya, introvert kan nge-recharge energinya dia dari sendiri. iya, Jadi heeh. bukan berarti introvert itu ansos tuh enggak. Introvert itu cuman beda cara nge-recharge energinya aja. Kalau yang extrovert nge-recharge energinya dengan ketemu teman-teman, kalau si introvert dia nge-recharge energinya dengan sendiri gitu. Oke. Ada lagi Iya. nggak, Bu? Atau, Udah mmm sih, tapi saya pengen ini deh cerita-cerita yang tadi kayaknya kalau misalnya hal-hal lucu gitu ya, hal-hal lucu iya, yang saya temukan, atau misal kalau kalian pas ngambil PSL gitu ya, iya, ngambil perencanaan sumber daya lahan. Kemarin nih di kelas saya, mereka habis geroncek gitu ya. Mereka habis geroncek di lapangan, itu iya, pada lucu-lucu tuh anak-anak ceritanya. Ada yang geroncek di lapangan ngukurin jalan. Jadi iya, ya salah satu mata kuliah yang saya ajarkan itu kan adalah ilmu ukur tanah ya. iya. Mereka ngukur jalan, dikiranya beneran jalannya mau diaspal. Terus gimana, Bu? Jadi mereka geroncek di lapangan gitu ya, mengukur luasan bidang bidang tanah. Jadi sama warga sekitar ada yang dikiranya, oh Mbak ini jalannya mau diaspal beneran ya gitu Iya. kan. Ada yang ketemu benar-benar geronceknya itu ternyata di dekatnya sampingnya tong sampah. Oh, Jadi kayak gitu. Jadi mereka geroncek ke lapangannya benar-benar yang ngukur kayak yang wah udah sesuai nih kalau kata saya kan udah sampai dikira ngukur jalan beneran gitu. Ya itu sih beberapa apa cerita-cerita lucu dari mahasiswa yang kadang memang memberikan mood gitu. oke. Oke, tadi kan, Ibu Hana juga udah cerita tentang cerita lucunya, juga udah ngasih tips. Nah ini, pertanyaan selanjutnya, cara agar, kita bisa sebagai mahasiswa bisa seimbang di akademik, organisasi, dan non akademik itu gimana, Bu? Kan pasti, buat mahasiswa masih bingung nih, ini aku mau milih jadi mahasiswa kupu-kupu atau kunang-kunang. Kunang-kunang itu kalau Ibu Hana, buat teman-teman yang belum tahu, kunang-kunang itu kuliah nangis atau mau jadi mahasiswa yang kura-kura gitu. Oke. Jadi saya mau ngomong gini, kayak yang jadi siapapun kamu, misal kura-kura, kunang-kunang, tadi ya kupu-kupu, eh, nggak usah berkecil hati. Maksudnya
kalian kan punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Memang ada mungkin yang passionnya dia di organisasi gitu, ada mungkin yang passionnya dia di akademik gitu. Jadi ya udah selama as long as you happy deh gitu. Selama kalian happy mengerjakan itu nggak masalah. Jangan kayak yang wah temenku si A itu dia aktif banget organisasinya gitu. Kalau memang kalian mungkin abis berintrospeksi diri dan mikir nih, aduh ya deh perlu deh kayaknya. Kalau memang perlu ya udah kalian juga terjun. Tapi jangan karena ikut-ikutan gitu. Jangan semata-mata karena kepengen si A gini, si B gini. Kita boleh yang menjadikan seseorang itu role model. Tapi kita juga punya ciri khasnya kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, sebenarnya itu balik lagi ke personal masing-masing. Beda nih cara tiap orang untuk membuat jadwalnya sendiri atau mungkin kalau dikasih tips and tricks gitu ya, bisa dengan journaling ataupun mungkin tiap kalian ditulis to-do list-nya hari ini ngapain aja gitu. Mana yang lebih penting? Yang akademik ini deadline-nya kapan sih gitu, sama yang organisasi mungkin deadline-nya kapan duluan mana gitu. Jadi itu yang harus kalian ketahui. Kalau misalnya memang mau jelas, ya itu tadi to-do list-nya tiap hari kalian tulis, ataupun mungkin kalau journaling itu lebih ke, kalian pernah nggak sih, Mas Batara mungkin ya, Gimana? atau dari Soilers lainnya, nulis keinginan tiap tahun. Jadi apa yang akan kalian capai tiap tahunnya. Pernah pernah, Ibu. Nah, pernah kan? Pasti kan pernah ya. Nah, jadi itu tuh, kalian jadi tahu step-step apa yang akan kalian ikutin nantinya. Jadi kalian bisa agak lebih fokus milih antara yang akademik atau yang non akademik. Kan itu perlu juga ya, kayak pengalaman-pengalaman organisasi itu sebenarnya perlu karena Iya, membuat kita jadi punya relasi dengan yang lainnya dan itu atmosfernya juga akan beda banget lah gitu. Tapi ya balik lagi itu, tujuan kalian apa dan yang kalian prioritaskan tuh apa. Jadi mmm, kalau misalnya mau jelas, to-do list-nya dibuat tiap hari. To-do list yang akan kalian kerjakan hari ini apa sih? Besok apa sih? Gitu. Jadi kan kalian tahu nih, akademiknya udah, misal organisasinya juga udah gitu. Atau mungkin, wah kelewatan nih kok organisasi terus ya tiap hari yang aku kerjain ya gitu kan. Jadi ya kalian nyeimbangin dengan akademiknya juga berarti harus dikerjakan hari berikutnya gitu. oke. Itu tadi Soilers, tips and trick dari Bu Hana biar, tidak jomplang sebelah ya Bu, antara akademik sama Betul, organisasi. oke. Tadi kan Ibu Hana, sempet mention soal, relasi. Nah, menurut Ibu Mm-mm. Hana itu sepenting apa sih relasi, terhadap, apa ya, cara belajar kita, apakah itu berpengaruh atau tidak, Bu? Oh, ngaruh, ngaruh. Ngaruh. Jadi, relasi itu ngaruh ke cara berpikir kita ya. Kalau udah Mmm, cara berpikir kita, pasti kan juga cara belajar kita juga ngaruh tuh. iya, Nah, heeh, jadi relasi itu walaupun yang baik dan buruk semuanya akan memberi pelajaran untuk kita. Wah, udah kayak banyak tuh kan quotes-quotes ya. Mau orang baik atau orang buruk tuh semuanya akan memberi pelajaran ke hidup kita gitu. iya iya, Jadi kenapa saya ngomong penting relasi ya? Karena tuh ya saya ngerasain banget kalian nggak bakal tahu besok akan dibantu oleh siapa gitu. Cuman itu sih maksudnya sepenting itu. Jadi bukan karena gini ya. Jangan kalian menjalin relasi karena emang butuhnya doang pada saat itu tuh. iya Ada ya, kadang iya mungkin gitu kan. iya Nggak iya, usah, nggak usah pikir panjang gitu. Ya udah temenan-temenan aja gitu. Kalian nggak bakalan tahu nanti itu akan kayak gimana. Misal, oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begini. Ya udah untuk gimana ya? Bikin bank kamus gitu ya untuk macam-macam karakteristik manusia gitu. Jadi sekali lagi itu sih, kenapa penting membangun relasi, karena kalian nggak akan tahu nanti akan dibantu oleh siapa. Itu. oke. Berarti buat teman-teman, jangan takut untuk membangun relasi karena mungkin, manfaatnya tidak sekarang tetapi bisa ke depan harinya, ke kemudian harinya, pokoknya, Betul. ada hal yang bermanfaat di dunia ini. Oke. Iya. Nah, selanjutnya
Bu Hana sebagai dosen, bagaimana sih relasi mahasiswa aktif PSL baik antara cutting dan, yang di bawahnya adik tingkat atau bahkan sampai ke alumni itu bagaimana, Bu? Hubungan antara cutting dengan adik tingkatnya gitu Iya dan iya alumni. iya Kalau saya lihat-lihat udah cukup bagus. Cuman memang belum semuanya. Jadi kayak mungkin oh beberapa orang aja nih gitu. Terus kalau untuk alumni, ya kemarin kan program-program dari Himasela juga ya sudah mengundang beberapa alumni gitu. Bagus itu. Jadi saran saya itu dilanjutin aja terus. Jadi mungkin yang tadi masih beberapa, ini mungkin ada kali ya satu momen yang kita emang gabung buat semuanya alumni kakak apa angkatan tahun berapa gitu. Misal yang diundang banyak cuman yang hadir cuman dikit nggak masalah gitu kan. Jadi kayak perlahan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya makrab ya kalau iya ospek gitu ya. Nah, iya, ini mungkin makrabnya cuman untuk ya jalin antara alumni dan perangkat tiap angkatan aja gitu. Karena ya itu tadi balik lagi kita nggak tahu mungkin ntar alumninya udah jadi apa gitu kan. Kita bisa ngeplay pekerjaan di perusahaannya dia atau gimana dan lain sebagainya kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya emang komunikasinya udah terjalin bagus, itu kan pasti mungkin yang punya informasi itu nggak sungkan-sungkan untuk memberikannya ke kalian gitu. Itu tadi sih. Kalau dari yang saya lihat, yang cutting sama adik tingkat itu beberapa sudah ada yang memang yang deket. Maksudnya ini deket dalam arti memang kalian komunikasinya bagus ya. iya yang udah say hello gitu ya, Bu, ya? Iya, heeh. Kalau deket dalam arti yang lain saya juga kurang tahu. Nah itu Mas ya. Cuman ya masih beberapa aja kayak belum semuanya begitu. Jadi kayak yang saya masih lihat juga masih beberapa banyak yang masih sendiri-sendiri juga gitu kan. Iya iya, Itu. oke. Ada lagi? Oke, buat selanjutnya nih Bu, kan Ibu Hana kan belajar resmi jadi dosen PSL. Sejauh ini kesannya bagaimana Bu? Enaknya menjadi dosen PSL itu apa? Mungkin nanti barangkali ada yang mau untuk membuka lowongan untuk menjadi dosen Faperta, apalagi di prodi PSL biar nggak kagok nih Bu. Apa ya? Kesannya ya. Ya enaknya jadi dosen di PSL itu apa? Enaknya jadi dosen di PSL satu. Jadi kan ada dua prodi nih. Saya ikutnya Iya, agroteknologi sama PSL. ya mungkin bisa dibandingin nih Bu. Iya. Jadi apa ya? Karena itu tadi balik lagi D3 tanah itu cuman ada di Unsut sebenarnya Hmm, gitu. Nggak tahu ya ini bisa jadi enak atau nggak enak malahan ya. Jadi maksudnya enaknya ya karena tadi mata kuliahnya memang benar-benar yang basic tanah. Jadi dari yang ukur tanah, mungkin pemetaan gitu ya. Dari situ Mas Batara. oke. Terakhir nih Bu, ini pasti banyak banget yang ngerasa kayak yang relate sama pertanyaan ini. Mungkin Ibu Hana bisa memberi pandangan biar teman-teman yang lagi ngerasain ini jadi kayak pemikirannya bisa lebih terarah lagi. Pesan Ibu Hana buat teman-teman yang merasa mereka salah jurusan baik di PSL maupun di jurusan lain itu seperti apa Bu? Apakah ada motivasi yang bisa Ibu Hana berikan? Oke, ini kayaknya waktu pertama mahasiswa masuk juga saya udah sampaikan ini ya, walaupun juga ke kalian yang waktu itu sudah masuk semester 4 apa ya. Masih Ya, ada beberapa yang ngerasa kecemplung. ya, Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, tapi asal diselesaikan. Jadi kalau tugas akhir yang baik itu adalah tugas akhir yang diselesaikan. Sama pun dengan kalian kuliah gitu ya. Ya udah, misal kalian ngerasa kecemplung, tapi gimana nih, masa udah setengah jalan keluar gitu kan? Ya udah selesaiin aja apa yang udah kalian mulai gitu. Terus selain itu, kalau misal kalian masih banget ngerasa kecemplung, coba deh cari satu aja mungkin yang benar-benar kalian suka gitu. Mungkin dari segi kalau bukan dari segi pelajarannya, ya mungkin dari segi praktikumnya kah, atau mungkin teman-temannya kah, atau mungkin ya kalian sendiri yang menciptakan lingkungan itu sehingga kalian nggak lagi merasa kecemplung.
kan biasanya gitu ya. Kita ngerasa kecemplung sih sama jurusannya. Cuman teman-temannya asik nih gitu. Itu kan jadi bikin kalian ya udah fight aja langsung, maksudnya hajar aja gitu. Terus selesaiin apa yang sudah kalian mulai. Oke, berarti dari Bu Hana tipsnya selesaiin aja apa yang kalian kalian mulai, jangan sampai Iya, berhenti di tengah jalan seperti itu ya, Bu. iya, betul. Ya kecuali emang ngerasa kayak udah overwhelm banget gitu ya. Ya gimana ya, tapi sebenarnya tuh nggak ada pelajaran yang sia-sia. Maksudnya misal kalian ngerasa kecemplung nih, kayak mata kuliahnya nggak yang aku banget gitu ya. Itu mungkin suatu saat itu akan kalian butuhkan ya, kayak tadi yang Mas Batara sampaikan kan. Kita nggak akan tahu mungkin manfaatnya bukan untuk sekarang, tapi untuk Ya. nanti gitu. Oke, dan nggak terasa nih Bu, udah lama kita ngobrolnya dan kita Iya juga nih. udah di penghujung acara, di penghujung podcast. Aku mau kasih secara pribadi sebuah kehormatan bagi aku juga bisa ngobrol sama Ibu Hana di luar pelajaran, di luar matkul yang Ibu Hana ampu di kelas aku. Iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga Ibu Hana kedepannya semakin lancar pekerjaannya dan sehat-sehat selalu. Amin, amin. Salam Oke. juga untuk Soiler semuanya ya. Punya jargon gak ini podcasternya nih? Aduh, mungkin itu bisa ditanyain ya Bu ya. Mungkin nanti kita akan bikin juga jargonnya buat ke Viva depan. Soil Soil Solid aja ya. Oke, bisa bisa. Oke. Nah, lagi Oke. Spoilers obrolan santai dan obrolan santai tapi sangat bermanfaat sekali bersama Bu Hana. Banyak banget insight baru yang aku dapetin dan jujur aku sebagai mahasiswa PSL sendiri mulai detik ini kayak merasa oh my god so proud of me bisa menjadi bagian dari PSL. So ya terima kasih sekali lagi buat Ibu Hana. Semoga kita bisa ngobrol santai lagi di lain hari. Dan untuk obrolan kali ini aku dan Ibu Hana mau pamit undur diri dan buat teman-teman yang mau lebih tahu lebih mendalam terkait PSL, kalian bisa cek di official akun Instagram kita di @dimasila_unsut. Aku Batara dan Bu Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.